Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Diperkosa Dukun Demi Harta Gaib, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Sejak saat itu, kembali beliau menjelaskan bahwa ada harta gaib yang terkubur di bawah sana, yang katanya sangat banyak. Mirna yang sejak saat itu sangat percaya, lalu ia menggebu-gebu ingin mendapatinya. Dan dengan serius Mbah Waro menyebutkan sebuah syarat yang tidak masuk akal, yaitu kami berdua harus bercerai terlebih dahulu agar bisa mengambilnya. Aneh menurutku. Dan aku pun tidak menyetujui dengan syarat yang diajukan oleh beliau. Kami berdua yang tidak pernah sebelumnya ada niatan untuk bercerai sejak saat itu. Aku merasa Mirna sering marah-marah, dan pada saat kami berantem, ia selalu meminta cerai. Aku tahu istriku itu sudah terperdaya dan sangat percaya akan dukun itu. Tapi Mirna itu sangat susah untuk dikasih tahu dan selalu membantah. Pernah suatu ketika aku pulang kerja yang awalnya bos memintaku untuk lembur, tapi bos batalkan. Sedangkan aku sudah izin kepada Mirna kalau pulang sangat telat. Tapi di luar dugaan, aku pulang di jam yang sama seperti biasanya. Saat hampir sampai di pertigaan menuju rumah, aku melihat sebuah mobil dengan plat nomor yang sangat kuhafal melaju dengan kecepatan tinggi memasuki jalanan menuju pedesaan. Aku tahu saat itu Mirna ingin pergi kemana, tapi tidak salahnya aku mengikutinya hingga tiba di mana ia akan bersinggah. Benar, ternyata ia pergi ke kediaman Mbah Waro. Sempat juga aku mendengarkan pembicaraan mereka yang mana Mirna mengeluhkan tentang diriku yang tidak bisa memberikannya seorang anak, hingga mengeluhkan tentang diriku yang tidak ingin menceraikannya. Walaupun ia sudah berulang kali meyakinkanku masalah harta gaib itu, yang nantinya kalau bercerai hartanya akan dibagi dua rata. Aku yang kekeh tidak pernah percaya dan tidak ingin bercerai dengan Mirna sangat marah atas perlakuan Mirna yang setiap harinya selalu membahas keuntungan yang akan didapat nantinya. Sejak saat itu aku tahu Mirna selalu pergi diam-diam ke tempat Mbah Waro. Entah apa saja yang mereka bicarakan aku tidak tahu. Tapi aku tidak hentinya selalu mengingatkan Mirna agar tidak percaya lagi dengan dukun itu. Tapi saat diajak bicara, Mirna selalu membela Mbah Waro, bahkan memuji kehebatan dukun itu. Saat di warung, Mirna sudah bisa dipastikan selalu curhat kepada Iwan tentang harta gaib atau bahkan lainnya. Hingga aku tahu Iwan sangat senang dengan apa yang diceritakan oleh Mirna. Sedangkan perlakuan Iwan denganku saat kami bertemu atau hanya berpapasan saja, Iwan nampak selalu tersenyum kepadaku yang hanya kutanggapi demikian juga. Setelah tali pocong itu kami berikan kepada Mbah Waro, tapi tetap saja Mirna masih mengeluhkan tentang kondisi warung kami yang masih saja sepi, dan pada akhirnya ia kembali meminta penglaris kepada Mbah Waro. Setelah adanya minyak itu tidak ada bedanya dengan warung yang masih sepi. Tapi kulihat Mirna tidak hentinya terus berusaha hingga saat ini warung kembali ramai. Tapi aku percaya bukan karena sebab adanya minyak penglaris itu, tapi karena sudah memang rezekinya. Pernah suatu ketika aku melihat minyak penglaris itu tergeletak di dalam meja kasir. Maka aku berinisiatif untuk membuangnya dan aku buang ke tempat pembuangan sampah di pinggir jalan tanpa sepengetahuan Mirna. Dengan sigap,
Mirna menanyakannya langsung kepada aku. Mungkin aku adalah orang yang patut untuk dicurigai, tapi aku sangat puas telah membuangnya. Bukan Mirna namanya kalau tidak berusaha kembali untuk memiliki minyak itu. Dan hari itu adalah pertengkaran hebat kami, karena Mirna kembali mendatangi kediaman Mbah Waro hanya untuk meminta minyak itu. Sungguh di luar dugaan. Dan anehnya saat aku menyusul Mirna ke tempat Mbah Waro, karena sejak pertengkaran itu Mirna tidak kunjung pulang, hingga aku mencarinya langsung ke tempat Mbah Waro. Dengan perasaan marah aku melihat mobil Mirna terparkir di depan rumah Mbah Waro. Dengan membabi buta, aku berteriak dan menggedor pintu rumah beliau dengan kasar. Sebenarnya kalau aku ingin mendobraknya langsung saja bisa. Saat pintu terbuka, ternyata Mbah Waro yang membukakannya. Tapi anehnya yang membuat aku tercengang, Mirna malah keluar dari kamar Mbah Waro. Dengan rasa dada yang bergemuruh, cepatnya Mirna kuajak pulang. Dan Mirna kembali masuk untuk mengambil tas yang berada di dalam kamar tersebut. Kurasa Mirna tidak mungkin melakukan hal-hal yang aneh apabila dengan dukun ini. Entah bagaimana perasaanku saat itu, tentunya sangat marah besar. Ada banyak pertanyaan hinggap di kepalaku. Salah satunya ingin menanyakan Mirna sedang apa di dalam kamar tersebut. Sesampainya di rumah, memang sempat kutanyakan, tapi Mirna menjawabnya bahwa ia hanya beristirahat sejenak menenangkan hatinya. Aku mencoba untuk percaya dengan istriku itu dan meminta maaf terlebih dahulu kepadanya, karena aku merasa memang akhir-akhir ini seringkali marah-marah dan bersuara nyaring kepada Mirna. Setelah aku meminta maaf dan berjanji tidak akan pernah marah-marah lagi, ya walaupun gimana pun perilaku Mirna sebisa mungkin amarahku ini akan kuredam. Setelah aku terus bersabar dan terus membujuk Mirna agar jangan lagi datang ke rumah Mbah Waro dan jangan pernah percaya lagi dengan beliau, akhirnya Mirna mulai berubah sedikit demi sedikit. Bahkan makanan dan minuman yang sebelumnya sudah lama tidak pernah ia suguhkan lagi di hadapanku, kini waktu-waktu itu sudah terkembali. Dalam beberapa hari terakhir ini saat aku pulang kerja, Mirna selalu menyambutku dengan manis, serta membawakan aku secangkir teh hangat sebagai penghilang dahaga dan capek. Pagi-pagi pun Mirna juga selalu menyeduhnya minuman untukku, yang kadang kopi atau teh hangat ditambah penampilan Mirna yang cantik serta manis, hingga membuat aku bersemangat pergi bekerja. Walaupun Mirna selalu menolak ajakanku untuk berhubungan suami istri dengan alasan capek, karena seharian ia juga disibukkan dengan menjaga warung. Tapi aku mencoba memahami atas alasan Mirna. Mungkin karena sudah lama tidak menuntaskan hasrat itu, akhir-akhir ini aku sering pusing dan tidak fokus. Bahkan saat Mirna ataupun temanku mengajak ngobrol, aku selalu kebingungan sendiri dan tidak begitu ingin mendengarkannya. Kata temanku, aku sudah berubah, linglung, dan sering tidak nyambung. Padahal aku merasa biasa saja. Hanya mereka yang aneh menurutku. Bukan satu atau dua orang yang menyebutku sudah gila karena perilaku yang nampak berubah jauh. Maka di antara mereka sering menyuruhku untuk berobat. Tapi aku selalu menolak karena ya sayang uangnya. Mirna pun juga sepertinya enggan untuk mengajakku berobat. Itulah alasannya membuat aku malas. Oke, kita beralih lagi ke sudut pandang Mirna yang sedang ya seperti biasa bertransaksi dengan Mbah Waro. Lanjut. Mirna menganggukkan kepalanya tanda ia mengerti akan maksud dari Mbah Waro. Mirna masih terdiam di tempat duduknya, sesekali celingak-celinguk mencari keberadaan Wisnu. Ada rasa sungkan untuk menanyakan Wisnu kepada Mbah Waro yang terlihat enggan untuk berbicara lagi. "Ada yang ingin ditanyakan lagi?" tanya Mbah Waro. "Enggak ada, Mbah. Ya sudah, saya langsung pamit pulang saja ya."
Jawab Mirna merasakan hatinya gelisah karena yang diimpikannya ingin bertemu Wisnu. Tapi Mbah Waro seolah tidak mengerti melihat gelagatnya. Mirna pulang dengan perasaan yang mengganjal, menyesal karena tadi kenapa ia tidak menanyakannya langsung kepada Mbah Waro keberadaan keponakannya yang tampan itu. Mirna berpendapat bahwa Wisnu adalah keponakan dari Mbah Waro, karena kalau dikatakan anak, Mirna tak percaya. Karena tidak mirip sama sekali, kecuali Wisnu adalah anak angkat. Sesampainya di rumah, ia melihat sang suami mondar-mandir di depan pintu, seperti ada yang dipikirkan. Mirna tahu bahwa Imran saat ini sedang linglung kebingungan. "Mas, kamu nungguin aku pulang?" sapa Mirna sembari melangkah menghampiri Imran. Iya. Aku sedari tadi nungguin kamu," jawab Imran bingung dan tidak merasa apa yang ia lakukan sejak tadi. "Oh, aku mau langsung istirahat saja," ucap Mirna masuk ke dalam rumah yang diikuti oleh Imran dari belakang. Besok paginya Mirna bereaksi kembali memberikan minuman yang telah dicampurkan dengan ramuan yang tadi malam diberikan oleh Mbah Waro. Setelah diminum oleh Imran, tapi tidak sama sekali menimbulkan apapun. Imran masih sama saja seperti sebelumnya, berlaku aneh seperti linglung. Kalau diajak bicara masih nyambung saja. Hari terus berlalu hingga 1 minggu, bahkan 1 bulan kemudian. Ia selalu rutin meminum itu yang ia suguhkan kepada suaminya. Dan kini Imran sudah beristirahat dari pekerjaannya. Karena selalu tidak fokus, bahkan beberapa rekan kerja Imran menceritakan suatu kejadian saat di kantor kepada Mirna tentang apa saja yang dilakukan Imran. "Maaf Mbak Mirna, sebaiknya Mbak Mirna secepatnya dibawa saja Imran berobat. Waktu itu Imran cuma tiduran aja seharian di kantor. Diajak ngobrol juga tidak nyambung. Makanya Mas Imran diberhentikan oleh bos." Jelas rekan Imran yang sewaktu berkunjung ke rumah Mirna ingin melihat kabar Imran. "Oh, begitu ya. Saya juga bingung kenapa Mas Imran begitu ya. Bahkan akhir-akhir ini ia tidak pernah lagi ngasih saya nafkah. Bayar segala cicilan hanya mengandalkan usaha jualan saya." Jelas Mirna berbohong. Bahkan Mirna teramat senang setelah mendengar penuturan sang rekan kerja Imran itu, bahwa ramuan yang diberikan oleh Mbah Waro bekerja dengan baik. Kalau Imran sudah tidak sanggup lagi memberikan nafkah lahir maupun batin, maka itu adalah jalan menuju sebuah perceraian yang telah diimpikannya. Ini ngeselin banget sumpah si Mirna ini. Oke, kita lanjut. Setelah berbincang lama dengan teman kantor Imran, Mirna mempersilahkan temannya itu masuk melihat keadaan Imran yang kini tengah rebahan dengan tatapan kosong menatap dinding. Banyak perubahan dari Imran yang sangat nampak. Salah satunya badannya yang kurus, wajah menjadi sangat tirus dan kelihatan lebih tua. Sesekali Imran mengedipkan matanya yang terlihat memerah itu. Melihat teman kerjanya yang sedang sakit entah sakit apa, bahkan tidak mengenali sedikit pun tentang temannya yang datang menjenguk. "Mas, ini ada teman kamu datang," ucap Mirna sembari duduk di tepi ranjang dan berusaha membantu Imran untuk duduk. Mirna melakukan ini sangat telaten kalau ada orang lain yang datang untuk melihat kabar Imran. Ia sangat berusaha sebaik mungkin menjadi istri. "Gimana kabarnya Mas Imran?" tanya rekan kerjanya. Imran hanya menatap sekilas lalu menganggukkan kepalanya sembari berkata, "Baik. Aku kesini hanya ingin menjenguk sebentar dan mau memberikan titipan dari bos. Katanya kalau sudah sembuh boleh kerja lagi kok," tutur sang rekan kerja. "Wah, terima kasih ya. Bilangin sama bosnya juga," cerocos Mirna. "Iya, terima kasih banyak," saut Imran. Sepulangnya rekan kerja Imran, Mirna membuka amplop yang cukup tebal tersebut sambil tersenyum lebar.
Ia berinisiatif akan membelikan HP untuk Wisnu. Ia yakin sepertinya Wisnu tidak memiliki HP. Mirna. Disimpan Mir uangnya. Sekarang Mas tidak bekerja dulu sementara, ucap Imran sembari memijat kepalanya. Mirna hanya menganggukkan kepalanya lalu meninggalkan Imran yang sedang duduk di kamar seorang diri. Saat Imran sakit-sakitan, Mirna sangat leluasa pergi keluar rumah menghabiskan waktu untuk jalan-jalan dan bertemu dengan teman-temannya. Mirna akan menjadwalkan pergi ke tempat Mbah Waro seminggu sekali untuk bertemu dengan Wisnu. Setelah hubungannya nanti berakhir dengan Imran, maka Mirna akan mengajak Wisnu tinggal bersama dengannya di kota. Dan minggu sore ini adalah jadwalnya pergi ke tempat Mbah Waro. Ada kebahagiaan tersendiri bagi Mirna, walaupun perjalanan yang ia tempuh memakan waktu yang lumayan jauh. Di tempat yang berbeda, Iwan tampak kesal. Lagi-lagi Mirna kembali menemui Wisnu, yang mana itu adalah Mbah Waro yang menyamar menjadi Wisnu. Iwan yang berambisi ingin memiliki Mirna malah ditikung oleh sang dukun cabul itu. Sore hari itu juga Iwan tak tinggal diam. Ia juga pergi ke tempat dukun yang mungkin jauh lebih sakti daripada Mbah Waro. Iwan yang marah besar sudah menceritakan masalahnya kepada dukun barunya itu, yang akrab dipanggil Ki Darmo. Ki Darmo yang mendengar penuturan Iwan itu hanya tersenyum saja sambil berkata, "Baik, akan saya coba agar Mirna tak punya hati lagi kepada Wisnu, yang mana adalah dukun cabul itu." Saya rasa Ki Darmo jangan sampai ikut tergoda dengan Mirna, perempuan yang saya suka itu, ucap Iwan mewanti-wanti Ki Darmo. Rempah-rempah yang dipinta oleh Ki Darmo sudah Iwan siapkan jauh-jauh hari, termasuk rambut milik Mirna. Entah bagaimana Ki Darmo merebut Mirna dari Mbah Waro yang juga tak kalah sakti. Yang pasti mereka berdua nantinya akan berperang ilmu. Iwan yang memperhatikan Ki Darmo membaca mantra-mantra dan membakar kemenyan serta menyalakan dupa, terus berkomat kamit dan sesekali menyiramkan air ke dalam sebuah wadah yang mana keluar asap yang mengepul. Iwan menelan salivanya berharap Mirna sadar dan melihat siapa Wisnu yang sebenarnya. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Iwan tahu saat ini Mirna sedang berada di kediaman Mbah Waro, yang mana dua kemungkinan: ia berbincang dengan Mbah Waro atau ia sedang melakukan pergulatan dengan Wisnu. Iwan tersenyum sinis. Ia tidak bisa menahan senyumannya kalau Wisnu yang saat ini bersama Mirna tiba-tiba berubah menjadi Mbah Waro yang menyeramkan. Tidak bisa dibayangkan bagi Iwan. Entah dibuatkan dengan cinta atau ia terlampau sakit hati kepada Mirna yang sering berbicara kasar kepada Iwan, yang mengatakan tukang kuli bangunan macam Iwan tidak selevel dengannya. Di kediaman Mbah Waro, saat ini Mirna tidak sabar menunggu kedatangan Wisnu untuk menghampirinya yang kini sudah merasakan membludaknya rasa rindu. Wisnu datang dengan wajah yang sedikit memerah. Itu sangat membuat Mirna merasa cemas. Entah kenapa tiba-tiba Wisnu berwajah merah seperti habis ditampar. "Ada apa dengan wajahmu?" tanya Mirna. Tadi wajahku kepanasan saja," jawab Wisnu. Wisnu bukan hanya kepanasan di bagian wajah, tapi di sekujur tubuhnya. Ia merasakan hal yang sama. Wisnu tahu betul ini menandakan bahwa ada seseorang di balik semua ini yang sengaja memperbuatnya. Saat ini tidak tepat karena ada Mirna di sampingnya dengan wangi dari tadi. Dan ia sudah tercium sehingga membangkitkan hasrat kelaki-lakiannya siapapun. "Kamu sedang sakit?" tanya Mirna. Wisnu mengangguk kecil. Ia tidak dapat bersuara lagi. Rasa panas yang ia rasa sudah menjalar kemana-mana. Wisnu mempersilahkan Mirna saja.
Karena kalau Mirna masih berada di tempatnya, ia tidak bisa melihat siapa orang yang kini membuat menjadi terbakar. Kau pulang saja ya. Aku lagi tidak enak badan. Maaf, bukannya mengusir, ucap Wisnu sembari mengelus rambut panjang milik Mirna. Sebelum Mirna pergi, ia memberikan sebuah HP baru yang saat di jalan menuju tempat Bahwaro ia sengaja membelikannya untuk Wisnu. Simpan ini. Di dalamnya sudah ada nomor teleponku kok, ucap Mirna sebelum beranjak. Ia tidak enak saat meninggalkan Wisnu. Mirna merasa kasihan, tapi ia juga harus menuruti apa kata Wisnu. Saat ini waktu yang tidak tepat untuk menuntaskan rasa rindunya, karena Wisnu sedang sakit. Baru saja Mirna pergi, tiba-tiba wajah Wisnu yang rupawan kini berubah menjadi Bahwaro yang sangar. Beliau tampak kepanasan. Saat setelah beliau membaca mantra rahasia dan menerawang siapa orang yang kini sengaja memperbuatnya. Betapa terkejutnya Bahwaro. Ternyata dukun itu yang mana dipinta oleh Iwan. Bahwaro marah besar dan tersenyum sinis. Kamu sudah tahu siapa Wisnu sebenarnya, wahai anak muda? Bahwaro berkata untuk Iwan yang kini telah menjadi saingannya. Bahwaro tidak tinggal diam. Beliau juga merapalkan mantra yang lebih dahsyat kepada dukun yang saat ini bertarung dengannya. Bahwaro terus membaca mantra dengan mata terpejam, dengan sesekali memercikan air. Di tempat kediaman Ki Darmo dan Iwan saat ini seperti merasakan kepanasan yang luar biasa. Ki Darmo merasa mantra yang ia baca sejak tadi kini berbalik kepada dirinya. Tiba-tiba saat Ki Darmo menyalakan dupa kembali, tempat di mana rempah-rempah yang dibakar itu meledak mengeluarkan suara dentuman yang keras hingga mengejutkan Ki Darmo dan Iwan yang sedang merasakan hawa yang panas. Astaga, kenapa Ki? Tanya Iwan. Ki Darmo masih diam sembari menggelengkan kepalanya sembari berkata, maaf, tidak bisa. Maksudnya Ki? Dukun kamu yang terdahulu lebih kuat. Saya menyerah, sambung Ki Darmo. Iwan putus asa, ia tidak bisa melawan Mbah Darmo. Sepulangnya Iwan dari kediaman Ki Darmo, Iwan menyesali perbuatannya hingga membuat rumah tangga Mirna menjadi hancur dan membuat warung Mirna menjadi sepi. Ia sadar sampai kapanpun tidak akan pernah bisa memiliki Mirna. Kisah Iwan yang ingin mendapatkan Mirna kini sudah usai. Tidak ada harapan lagi untuk Iwan. Ia sudah menyerah. Dan hanya tersisa saat ini sebuah penyesalan yang luar biasa baginya. Bahwaro tampak sangat murka kepada Iwan. Tapi Bahwaro sangat puas karena ia yang menang saat ini dapat mengambil hati Mirna dengan berpura-pura menjadi Wisnu. Bahwaro akan selalu melancarkan aksinya dengan menyamar menjadi lelaki tampan tanpa Mirna ketahui sampai kapanpun. Bahwaro tahu kalau Mirna sudah dimabukkan oleh cinta Wisnu. Beliau tahu betul karena beberapa kali Mirna sudah menyerahkan tubuhnya untuk Wisnu dengan sukarela. Dan itu membuat Bahwaro menjadi tergila-gila dengan aroma tubuh Mirna yang membuatnya candu. Mungkin Bahwaro sudah gagal untuk kembali menikmati Mirna karena ada yang menyerang Bahwaro dari kejauhan, yaitu pelanggannya sendiri. Bahwaro mengetahui bahwa Iwan sudah kalah dan tidak bisa melawan lagi. Dikarenakan Bahwaro adalah dukun sakti mandraguna yang sudah terkenal, hanya orang-orang tertentu yang bisa bertamu dengan beliau. Akhirnya Mirna pulang ke rumah dengan perasaan dongkol. Ia sedikit kecewa karena Wisnu menyuruhnya untuk pulang. Sedangkan Mirna sudah tidak bisa lagi menahan rindu ingin menuntaskannya karena Mirna sudah tidak pernah lagi mendapatkan belayan seperti lembutnya belayan kasih sayang Wisnu. Mir, datang dari mana kamu? Tanya Imran yang kini sedang duduk di sofa ruang tamu.
Keluar ada urusan tadi, jawab Mirna langsung menuju ke kamar. Terus sekarang sudah selesai? Tanya Imran lagi. Iya, makanya aku pulang, ketus Mirna. Beberapa pernyataan yang dilontarkan Imran hanya ditanggapi Mirna dengan ketus saja. Ia tidak suka ditanya-tanya begitu, apalagi sekarang mood Mirna sedang tidak baik. Terlihat Imran saat ini sedang mengalami batuk-batuk. Beberapa kali Imran batuk sampai memuntahkan cairan berwarna merah. Tapi ia sama sekali tidak ingin berniat pergi ke dokter seorang diri untuk menanyakan penyakit yang dialaminya. Bukan hanya batuk-batuk, tapi ia juga merasa sangat malas untuk ngapa-ngapain, termasuk untuk mendekati Mirna. Beruntung bagi Imran, Mirna tidak pernah menuntut hal itu. Bisa dibilang ia kehilangan nafsu. Imran memasuki kamar setelah cukup lama merenung di ruang tamu. Duduk-duduk tidak ngapa-ngapain. Mas, aku mau bicara sama kamu, ucap Mirna. Imran mendongakkan kepalanya menghadap Mirna. Tidak ada jawaban Imran, hanya menatap istrinya itu. Kalau mas sakit-sakitan begini, banyak kebutuhan yang tidak tertunaikan, jelas Mirna. Terus? Tanya Imran yang mengetahui pembicaraan Mirna ini arah kemana, dan lagi-lagi pasti ingin meminta cerai. Aku mau kita udahan saja. Kalau kamu tidak bisa ngapa-ngapain lagi, tidak memberi nafkah lahir maupun batin, sama saja aku seperti janda. Lebih baik aku sendiri, tutur Mirna. Imran sudah tidak terkejut lagi atas penuturan Mirna. Tapi sebisa Imran mempertahankan, maka pasti ia pertahankan. Sudah lama menikah, sudah lama berjuang bersama, sudah lama menanti anak. Sungguh sangat disayangkan kalau harus berpisah. Bertahanlah Mirna, semoga sakitnya mas cepat sembuh, jawab Imran sembari membaringkan tubuhnya di kasur. Sedangkan Mirna masih duduk di depan cermin. Sungguh sakit hati Imran. Ia segera tidur agar bisa melupakan pembicaraannya dengan Mirna. Mirna kembali mendengus kesal. Tapi ia harus sabar. Mungkin tinggal sedikit lagi ia harus menunggu waktunya. Sesekali ia tersenyum sinis sambil berucap dalam hati, sakit kamu tidak akan lama kalau kamu cepat melepaskan aku. Hari berganti hari, hingga Imran terus sakit-sakitan. Dan kini Imran terus terbatuk-batuk dan mengeluarkan darah yang cukup banyak. Imran pingsan dan tergeletak di dapur dengan darah yang berceceran. Mirna sempat panik dan segera meminta pertolongan kepada orang-orang. Beberapa di antaranya berinisiatif untuk meminta Mirna secepatnya membawa ke rumah sakit. Tapi Mirna melarang. Ia beralasan bahwa suaminya baik-baik saja dan katanya sudah biasa begini. Setelah Imran sudah siuman dan orang-orang sudah pergi, akhirnya Mirna kembali memutuskan untuk bercerai saja. Ia sudah menyerah. Dan Mirna sudah berterus terang kepada mertuanya bahwa Imran tidak bisa menafkahinya. Orang tua Imran setuju, karena tidak bisa dipaksakan kalau Mirna sudah angkat tangan dan sudah lelah dengan sabarnya. Akhirnya Imran dijemput oleh orang tuanya, yang kini masih tersisa ibunya saja. Imran pun juga sudah pasrah atas keputusan Mirna. Kini ibunya datang menjemput dengan saudaranya Imran. Tidak banyak obrolan tentang Mirna dan mertuanya, karena sudah sangat ingin mereka semua pergi untuk secepatnya. Mas Imran sudah lama sakit-sakitan begini. Aku sudah capek dan lelah. Semua kebutuhan dan tanggungan semuanya ke aku, sedangkan kalian tidak tahu apa-apa, ucap Mirna. Bukannya kau yang tidak pernah menghubungi kami dan cerita kalau Imran sakit, tutur mertuanya Mirna. Kenapa harus aku? Bukannya Mas Imran bisa sendiri untuk memberitahu kalian, sengit Mirna. Imran hanya diam. Ia juga sudah lupa untuk menghubungi orang tuanya
bahkan saudaranya. Ia juga sudah merasa tidak bisa lagi menggunakan HP. Bang Imran, kita pulang saja sekarang. Aku merasa rumah ini sangat panas, ucap adik Imran. Mirna menatap iparnya tersebut. Perasaannya pun menjadi tidak nyaman. Imran sakit bukan sakit biasa, tapi itu adalah guna-guna dari Mirna. Ia takut Mirna dan iparnya itu tahu bahwa itu adalah ulahnya. Sebaiknya kita bawa abang kamu ke rumah sakit dahulu, ucap mertuanya Mirna. Mereka pergi meninggalkan Mirna yang seorang diri. Saat sedang di mobil, Imran masih menatap istrinya tersebut. Imran sangat terpaksa berpisah dengan Mirna. Tapi mau bagaimana lagi? Imran tahu Mirna bukannya sudah lelah dan capek, tapi ia mengetahui bahwa Mirna tidak cinta lagi kepadanya. Setelah perbincangan antara Irfan dan ibunya, maka mereka memutuskan untuk tidak jadi membawa Imran ke rumah sakit. Karena mereka sudah mengira Imran bukanlah sakit biasa, tapi karena ada sesuatu. Kalau hanya sakit biasa, Imran tidak seperti lupa dan linglung begitu. Yang ada di pikiran Imran hanya ada Mirna seorang. Kita bawa ke Ustadz saja dulu, Bu. Bang Imran ini sakitnya tiba-tiba begini dan langsung sakit keras, ujar saudara Imran. Ya sudah, ibu pun juga merasa aneh dan tidak enak hati setelah melihat Imran begini. Jawab ibunya setuju dan mereka langsung mendatangi Ustadz. Berbeda dengan Imran, Mirna sangat dirundung bahagia. Ia selalu senyum-senyum telah berhasil berpisah dengan suaminya, walaupun belum bercerai secara resmi. Mirna sudah merasa bebas dan sesuka hatinya mau pergi kemana saja. Yang utama yang ia pikirkan adalah secepatnya bertemu Wisnu, serta ingin menanyakan tentang kepastian hubungan mereka akan berlanjut ke jenjang lebih serius. Tidak perlu menunggu masa idah dan mendapatkan surat cerai. Ia bisa menikah siri dulu dengan Wisnu. Itu adalah pemikiran Mirna saat ini. Mirna berencana sore ini akan pergi menemui Wisnu. Ia akan mengajak Wisnu untuk tinggal bersamanya terlebih dahulu. Sebenarnya ia ingin sekarang ke tempat kediaman Bawaro. Tapi setahu Mirna, Wisnu kalau siang-siang begini tidak bisa ditemui karena tidak ada di rumah. Percuma saja pikirnya. Ia juga malas sekali kalau hanya bertemu dengan Mbah Waro yang buruk rupa itu. Mirna membereskan kamarnya. Di dalam lemari sudah kosong pakaian Imran karena sudah dibawa semua. Ia bersih-bersih dan menyingkirkan barang-barang Imran yang masih tertinggal. Mirna sangat berharap Wisnu mau tinggal di rumahnya. Maka dari itu, ia membersihkan seluruh ruangan dan menghilangkan jejak Imran. Hari sudah berganti sore. Sebelum pukul 4 sore, Mirna sudah pergi ke rumah Mbah Waro. Tidak lupa ia juga membelikan banyak oleh-oleh agar Wisnu makin terpesona dan Mbah Waro merestuinya. Perjalanan cukup jauh dan memakan waktu, tapi bagi Mirna tidak apa-apa karena demi Wisnu. Mirna merasa heran. Yang dikatakan Iwan waktu lalu, Mbah Waro adalah dukun sakti, tapi ia tidak pernah kebetulan bertemu dengan orang yang mempunyai tujuan tertentu untuk mendatangi Mbah Waro. Sebenarnya ada yang ingin ia ceritakan kepada Iwan, tapi sudah lama Mirna tidak bertemu Iwan semenjak warungnya tutup. Mirna pikir nantinya akan menemui Iwan dan menceritakan semuanya, bahwa ia sudah berpisah dengan suaminya, dan juga menceritakan rencananya ingin kembali menikah dengan Wisnu yang dulu ia pernah ceritakan beberapa waktu lalu. Saat di jalan, Mirna terus saja tersenyum. Tidak terasa ia sudah semakin jauh dan mulai memasuki pedesaan. Jalanan pun sudah mulai tidak mulus lagi. Mobil Mirna sudah sampai di depan rumah Mbah Waro. Sebelum turun, ia sekali lagi berkaca dan sedikit memoles wajahnya agar terlihat semakin cantik.
Mirna turun dari mobilnya. Baru beberapa langkah tiba-tiba Mbah Waro membukakan pintunya dengan tersenyum lebar. "Sore Mbah, saya kesini mau bertemu Wisnu," ucap Mirna. Mbah Waro tersenyum sambil manggut-manggut dan berkata, "Wisnu sejak tadi sudah menunggumu." Mirna tersenyum mendengar penuturan Mbah Waro. Ia segera mengikuti di belakang Mbah Waro yang sudah mempersilakannya masuk dan duduk. "Di mana Wisnunya, Mbah?" tanya Mirna. "Di hadapanmu ini," jawab Mbah Waro sembari ingin meraih pundak Mirna. Mirna menatap Mbah Waro dan melongo mendengar penuturan dari dukun tersebut. "Serius, Mbah? Di mana Wisnu?" tanya Mirna sekali lagi. Mana mungkin dukun jelek di hadapannya kini adalah Wisnu yang berpura-pura menjadi Mbah Waro. Mbah Waro terkekeh kecil sembari berkata, "Jangan takut gitu, saya hanya bercanda," jawab Mbah Waro. "Wisnu belum datang, tunggu saja dulu," sambung Mbah Waro. Mirna menghela nafas panjang. Lega perasaannya kini. Sebelum Wisnu datang, Mirna menceritakan kejadian yang menimpanya hingga kini sudah berpisah dengan suaminya. Mirna juga menanyakan tentang sakit yang diderita Imran, apa nantinya akan sembuh, atau bahkan Imran akan mengalami selamanya begitu. "Saya sudah berpisah, Mbah, dari suami saya," tutur Mirna. "Bagus, secepatnya kamu akan kaya," jawab Mbah Waro tersenyum miring kepada Mirna. Mirna pun juga begitu puas atas jawaban dari Mbah Waro. Semakin ia tidak sabar untuk secepatnya jadi orang kaya dan hidup bahagia bersama Wisnu. "Setelah ini syaratnya apa lagi, Mbah? Apa ada syarat lain lagi, Mbah?" tanya Mirna. "Tidak ada. Sekarang pun kamu sudah bisa memilikinya," jawab Mbah Waro meyakinkan Mirna. "Tapi untuk malam ini menginaplah di sini semalaman. Temani saya untuk mengeluarkan harta tersimpan tersebut," sambung Mbah Waro dengan suaranya yang serak tapi pelan. Mau tidak mau Mirna mengiyakan ajakan Mbah Waro. Mungkin tidak masalah bagi Mirna karena cuma semalaman, apalagi sekarang sudah tidak ada penghalang baginya. Mirna pikir ia akan sangat bahagia malam ini menghabiskan waktu bersama Wisnu juga. Maka ia tanpa keraguan untuk menyetujuinya. Mbah Waro tersenyum saat ini. Yang ada di pikiran Mbah Waro akan menuntaskan semuanya malam ini bersama Mirna, perempuan yang membuat beliau kembali bangkit menjadi lelaki perkasa. Setelah cukup lama berbincang serius dengan Mbah Waro dan akan melakukan ritualnya malam ini, kini Mirna dan Mbah Waro sedang mempersiapkan apa yang akan digunakan. Dari penuturan Mbah Waro, harta gaib itu adalah punya bangsa jin. Bisa dikatakan Mbah Waro akan merebutnya dengan ritual khusus untuk mengeluarkan harta tersebut. "Apa Wisnu masih lama, Mbah?" tanya Mirna yang sudah lumayan lama duduk menunggu kedatangan Wisnu. "Mungkin," jawab Mbah Waro. Mbah Waro tahu kalau Mirna kini merasa capek karena perjalanan, dan ia pun sudah lumayan lama duduk mendengarkan penuturan Mbah Waro. "Saya boleh numpang istirahat, Mbah?" tanya Mirna tanpa sungkan. Mungkin baginya ia sudah biasa kesini dan juga sudah sering masuk ke kamar. Maka dari itu, ia meminta izin untuk beristirahat di kamar Wisnu. "Silakan saja," jawab Mbah Waro yang juga beranjak pergi dari kedudukan semula dengan diiringi Mirna menuju kamar Wisnu. Mirna masuk ke dalam sebuah kamar yang tidak besar itu. Ia pun langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur yang tidak empuk itu, tapi cukup nyaman.
Sesekali Mirna mengendus wangi tubuh Wisnu saat ia bercinta di atas ranjang tersebut. Mirna tersenyum manis kala memikirkan Wisnu. Tapi ia juga gelisah karena sudah cukup lama menunggu, tapi Wisnu tidak kunjung datang. Padahal hari sudah malam. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.